Dalam video ini, saya akan memberitahu cara mengatasi supaya tidak terjadi multikolinearitas. Misalkan diberikan data variabel X1, X2, dan Y. Kita akan melakukan regresi X1, X2 terhadap Y. Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah tidak boleh terjadi multikolinearitas. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika nilai fifth lebih besar dari 10. Jadi, nggak boleh nilai fifth-nya lebih dari 10. Oke, kita coba praktekkan regresinya. Jadi datanya ada X1, X2, Y. Di sini jumlah baris datanya kita ambil contoh sebanyak 30 baris. Kita copy datanya, kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS. Kita beri nama misalkan X1, X2, Y. Kita lakukan regresi, analyze, regression, linear. Kemudian variabel Y-nya di dependent, X1-nya di independent, X2-nya independent. Pilih statistik, kemudian pilih collinearity diagnostic untuk melakukan uji multikolinearitas menggunakan fifth. Continue dan OK. Nah, bisa kita lihat nilai fifth untuk X1 19,160. Nilai fifth untuk X2 19,160. Karena nilai fifth-nya 19, lebih besar dari 10, maka ini terjadi multikolinearitas. Nah, gimana cara mengatasinya? Pertama, kita buat matriks korelasi. Kita buat seperti ini. Oke, kita akan membuat matriks korelasi. Oke, kemudian cara membuat matriks korelasi sama dengan Corel. Klik 2 kali Corel. Kemudian blok dari X1-nya ke bawah. Kemudian jangan lupa ini saya kunci, caranya mengunci. Ini di blok. Kemudian tekan tombol F4. Perhatikan di komputer ada yang tekan tombol F4, ada yang tekan tombol F4. Jadi silakan periksa komputernya masing-masing. Kalau di komputer saya F4. Mungkin nggak bisa di komputer teman-teman, coba tekan tombol F4 secara berbarengan. Nah, selanjutnya ini namanya kita mengunci. Jangan lupa di samping array ini ada titik koma. Perhatikan ada yang komputernya koma, ada yang komputernya titik koma. Jadi saya menggunakan titik koma. Kemudian kita blok lagi datanya, dari datanya ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, sekarang tinggal kita ini, arahkan ke sini, cari tekan tombol tambah ini, geser ke kanan. Klik, geser kanan. Nah, dari sini kita dapat korelasi antara X1 dan X1 adalah 1. Kalau dia ke dirinya sendiri 1. Korelasi antara X1 dan X2 negatif 0,97355. Korelasi X1 dan Y 0,082303. Selanjutnya kita akan membuat matriks korelasi, korel lagi, untuk yang X2. Kita blok X2-nya. Jangan lupa dikunci lagi di blok. Tekan tombol F4. Kalau di komputer saya F4. Kemudian hilangin bloknya. Titik koma, karena di sini kan depannya titik koma. Kemudian kita blok lagi X2-nya. Tutup kurung, enter. Kemudian arahkan ke sini, tarik ke kanan. Nah, jadi ini korelasi antara X2 ke X2 1. Karena ke dirinya sendiri. Korelasi antara X2 dan Y negatif 0,08046. Nah, tadi kita sudah mencari nilai fifth-nya 19,160. Terkena multikolinearitas karena nilai fifth-nya di atas 10.
salah satu pertanda dia terjadi multikolinearitas karena ada korelasi antara variabel bebasnya X1 dan X2 terlalu kuat. Nah, itu dia, terlalu kuat. Di sini suatu korelasi dikatakan kuat biasanya nilai korelasinya di atas 0,9. Nah, kalau ada nilai korelasinya di atas 0,9, ini pertanda bisa menjadi multikolinearitas. Oke, apakah ada nilai korelasinya di atas 0,9? Ada, ini dia. Perhatikan teman-teman, tidak peduli tandanya minus atau positif, anggaplah dia menjadi positif. Ternyata korelasi antara X1 dan X2 sesama X-nya sangat tinggi, negatif 0,97. Inilah yang menyebabkan terjadi multikolinearitas. Solusinya gimana? Kita harus menurunkan nilai korelasinya, korelasi X2-nya, korelasi antara X1 dan X2, supaya jangan di atas 0,9. Kita bisa menggunakan teknik transformasi, tapi ini cara yang pertama. Pertama, saya ingin mencari nilai minimum sama maksimum. Oke, setelah dari sini, kemudian kita cari nilai minimum untuk X1 sama dengan min. Kita blok semuanya. Kemudian kita cari nilai maksimumnya, max. Oke. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, ini dia. Dah, di sini bisa kita lihat nilai X1 yang paling rendah min 25,886. Untuk X1, nilai yang paling tinggi 30,926. Begitu juga untuk X2, nilai yang paling rendah min 26,0736. Nah, gimana caranya supaya menurunkan ini? Coba kita urutkan. Kita blok semuanya. Kita urutkan. Custom, short. Misalkan kita urutkan berdasarkan X1-nya. Kita pilih OK. Nah, jadi dia menampilkan data X1 yang sudah terurut. Dari yang rendah sampai yang tinggi. Teman-teman, karena ini nilai korelasinya tinggi, ya. Nilai korelasinya kan nggak boleh di atas 0,9. Ini kan min 25. Seandainya teman-teman ganti nilai min 25 yang paling rendah dengan nilai yang tertinggi 30, misalkan kita ganti menjadi 30 misalkan, 30, maka nilai korelasinya langsung turun. Min 0,7. Yang sebelumnya kan min 0,9. Benar kan? Nah, sekarang kita tinggal copy datanya. Oke, kita copy datanya. Coba kita regres. Kita pindahkan. Oh, kita kembalikan dulu urutannya. Urutannya kita kembalikan lagi. Tadi sudah kita ubah datanya. Kita perbaiki urutannya. Oke, sudah benar. Kita copy datanya lagi. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Analyze, regression, linear, kemudian pilih OK. Sekarang coba lihat nilai VIF-nya. Nilai VIF-nya menjadi 1,969 untuk X1. Nilai VIF X2 juga 1,969. Sudah di bawah dari 10, ya. Maka sudah tidak terjadi multikolinearitas.